bahwa saya untuk diangkat sebagai dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya. 19 awal 1434 Hijriah bertempat di Nusa Kambangan dan selaku rektor Universitas Darussalam Ambon melantik saudara Yohanes PhD sebagai dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berdasarkan surat keputusan rektor nomor 03 dari SKT 3KM dari STI 2013 tanggal 14 Januari 2013. Atas nama fakultas dan seluruh jajarannya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Darussalam, dalam arti ini Pak Rektor yang memberikan kepercayaan lagi kepada saya yang kedua kalinya dalam memimpin FKIP, sehingga dengan kepercayaan itu menjadi salah satu tolak ukur yang harusnya kami dengan sekedar sivitas akademik yang ada di dalam struktur maupun di luar struktur akan bergandengan tangan bekerja keras demi kemajuan FKIP dan kemajuan Universitas Darussalam. FKIP ke depan menjadi tantangan yang cukup berat karena berbagai hal. Yang pertama, akreditasi yang kita laksanakan selama ini masih dianggap cukup jauh. Jadi langkah pertama saya sebagai pimpinan fakultas yang melanjutkan kepimpinan saya perlu ada pembinaan-pembinaan, terutama terkait dengan 4 program studi. Apabila pembinaan itu berjalan dengan baik, tetapi itu pun harus kerjasama baik itu antar program studi maupun antar dosen, sehingga FKIP ke depan khususnya FKIP Darussalam menjadi satu LPTK yang bisa menciptakan guru yang profesional sehingga bisa bersaing baik itu pada tingkat provinsi maupun pada tingkat nasional. Hal yang kedua, tidak mungkin kita bicara profesional, tidak mungkin kita bicara akreditasi tanpa ada sesuatu kerja keras. Bukti-bukti yang harus kerja keras, saya ambil contoh misalnya ITC harusnya digunakan untuk seluruh dosen sehingga memberdayakan mahasiswa dalam pengenalan ITC, karena ke depan guru-guru harusnya juga memprogramkan ITC. Di samping itu pola-pola pengembangan fakultas dalam arti struktur dan infrastruktur juga harus dibenahi dengan baik karena jumlah mahasiswa kita yang banyak, fasilitas pendukung juga harus kuat. Apa artinya akreditasi tanpa didukung itu semua? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan guru yang profesional kita harus mempunyai semacam pelatihan untuk menciptakan guru, yaitu semacam lab micro teaching yang memang harus kita siapkan. Lab micro teaching dalam rangka pimpinan FKIP ke depan sudah mulai merencanakan itu akan membangun satu fasilitas ruang tersendiri untuk melatih para guru atau para calon guru untuk bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah dalam praktek-praktek baik itu micro teaching maupun real teaching dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang lebih baik. Yang ketiga adalah bagaimana memberdayakan sumber daya terutama dosen. Dosen yang bergelar masih S1 akan semuanya disekolahkan minimal mereka mempunyai gelar magister. Yang magister juga akan diberdayakan dan melihat peluang-peluang untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan dari program studi
fakultas maupun universitas. Apakah sampai di situ? Tidak. FKIP akan membina diri dengan diciptakan satu ITC pangkalan data yang nanti diakomodir oleh beberapa tenaga yang mempunyai keahlian di bidang itu, yang nanti include juga dengan data yang ada di universitas, sehingga pangkalan data itu menjadi utama atau menjadi sumber yang paling terbaik apabila mahasiswa bisa mengakses dirinya sendiri lewat website yang memang ada di FKIP. Harapan FKIP ke depan yang pertama sekali adalah bagaimana menciptakan kondisi di fakultas menjadi lebih solid dalam kaitan dengan kekeluargaan. Karena tanpa ada bantuan dosen, ketua program studi semua maupun administrasi, FKIP tidak bisa besar dan FKT tidak bisa solid. Tanpa mereka semua, pimpinan fakultas tidak bisa berapa, dan tidak mungkin fakultas bisa menjadi lebih besar. Mahasiswa, harapan yang paling tertinggi adalah bagaimana bisa menjadi guru yang baik. Bagaimana karakter mahasiswa FKIP, terutama Darussalam, menjadi tolak ukur karena dilandasi dengan akidah dan akhlak yang baik. Sehingga pada saat dia lulus, itu bukan hanya menjadi guru yang profesional, tetapi juga mendidik dalam akhlak yang lebih baik. Oke, ya, harapan kami dari dosen khususnya yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan dilantiknya Dekan Insinyur Ali Smith MSI yang kedua kalinya, dengan harapan bahwa keberlanjutan yang diberikan kepada beliau dapat mempertahankan apa yang sudah beliau lakukan dan lebih mengedepankan lagi dan mengembangkan lagi apa yang menjadi cita-cita dan visi daripada lembaga ini, terutama bagaimana menciptakan kader-kader guru yang profesional. Namun dari hal itu, yang paling terpenting adalah dengan berlanjutnya Pak Insinyur Ali Smith MSI sebagai dekan akan dengan kepemimpinan yang merangkul, dengan pola pikir yang sangat baik untuk pengembangan lembaga ini ke depan. Mudah-mudahan ini selalu dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan lembaga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya secara pribadi ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Insinyur Ali Smith MSI atas terpilihnya kembali beliau sebagai Dekan FKIP Universitas Darussalam Ambon. Adapun harapan-harapan dari saya secara pribadi sebagai salah satu tenaga pengajar di khususnya FKIP Universitas Darussalam Ambon dalam menyikapi visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan agar bisa lebih baik ke depannya. Ada beberapa aspek kemudian yang harus menjadi titik acuh agar ketercapaian seorang tenaga pendidik bisa lebih baik ke depannya. Menjadi seorang guru adalah sesuatu hal pekerjaan yang membutuhkan suatu pengabdian yang sangat besar, di mana dibutuhkan suatu ketercapaian keberhasilan akan identitas diri sebagai seorang guru, melahirkan mahasiswa yang kemudian memiliki kepribadian yang betul-betul menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional. Tentu saja memiliki tantangan yang sangat berat. Kita tidak menginginkan output dari mahasiswa FKIP Universitas Darussalam Ambon hanyalah menjadi seorang guru yang tidak memahami konteks keilmuan,
pemahaman tentang esensi diri sebagai seorang tenaga pendidik. Sehingga harapan saya secara pribadi, semoga Bapak Insinyur Alwi Smith, MSI, dapat kemudian kembali meramu strategi bagaimana menghasilkan mahasiswa yang betul-betul berkompetensi dan memahami makna dari seorang guru yang ideal. Serasa itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.